Nah, mungkin ini sih yang paling mendasar sebetulnya. Sebelum saya tadi tanya yang masalah apa pelajaran kan. Dulu kok tertarik masuk bahasa Jepang, ada awal mulanya gak? Semisal kayak nonton One Piece, nonton Haikyuu atau gimana gitu. Eh, enggak sih, mungkin lebih lebih aku tuh lebih suka ke kesusastraannya Jepang. Nah, itu tuh awalnya jarang banget gitu nemuin novel terjemahan dari Jepang, terus baru ada, aku lupa sih sekitar tahun berapa ya, 2008 atau 2015 baru ada penerbit Haru. Nah, itu tuh penerbit Haru kayak dia tempatnya novel-novel terjemahan dari Asia sih, ada yang dari Cina, Jepang, Korea gitu. Nah, aku tuh kayak tertarik gitu loh jadi salah satu penerjemah di sana gitu, amin gitu ya. Amin, Di luar amin. dari di luar dari penerbit Haro itu sendiri kayak wah, sebenarnya banyak loh cerita-cerita apa kesastraan di Jepang, di Asia yang bagus, tapi masih banyak orang Indonesia yang kekurangan buat nerjemahin dari Jepang ke Indonesianya itu sendiri. Kalau aku sih motivasinya itu Kak, karena pengen baca novel dari Jepang lebih dulu gitu dibanding pembaca yang lain. Suka anime itu pas udah kuliah aja, karena tugas-tugas kuliah jadi suka nonton anime. Sebelumnya mah enggak, lebih ke suka sastra Jepangnya sendiri. Oke, kalau nonton anime yang pakai subtitle gak? Pakai, Oh, tapi kalau buat nugas bahasa Jepang tuh dikasihnya sama dosennya tuh nggak ada subtitlenya. Kalau buat tugas, kalau buat nonton mah aku masih pakai. oh, oke, oke. Nah, kemarin ini kan suka Haikyuu juga kan? Oh iya, Itu kan genrenya kan untuk ya. anak cowok, volley. Kok bisa ikutan suka gitu? Enggak, bukan 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 buat cowok, namanya tontonan mah nggak ada gendernya buat cewek atau cowok gitu. Terus kebetulan emang ceritanya seru juga, aku juga nonton gitu kayak Jujutsu Kaisen, nonton apa lagi ya, kalau anime anime yang berseries sih bisa aku hitung gitu, tapi kalau yang seriesnya udah banyak yang kayak One Piece, Naruto gitu, aku belum nonton dari awal gitu jadi nggak tahu ceritanya. Tapi yang kalau kayak Haikyuu, yang Jujutsu yang baru sedikit mah aku tahu. Terus film-filmnya juga film Jepang. Kalau drama Jepang sih aku nggak terlalu suka, soalnya gimana ya, eh mungkin karena karakteristik orang Jepangnya yang kaku, terus jadi penokohan atau artisnya juga kurang cocok aja gitu buat aku. Makanya lebih prefer nonton dari negara lain gitu, kalau buat drama-dramanya gitu. Tapi memang sih untuk genre anime tuh semua apa ya, semua cowok atau cewek tuh apa ya punya hak ya untuk nonton. Kemarin aja juga ini sih aku nemu salah satu temanku yang cewek juga, dia baru suka One Piece dan maraton mulai dari episode 1 itu sampai baru episode berapa, Wah, 500. Itu bener-bener niat niat wah. maraton. Ya aku kalau kalau sebanyak itu aku belum bisa sih. Kayak udah ketinggalan jauh banget pastinya Naruto, One Piece udah banyak banget kan. Iya, One Piece itu ketinggalan banget. Itu kan udah hampir 1.000 episode. Tahu udah 1.000 sih? Udah 1.000 kayaknya kan? Udah 1.000 episode. Nah, itu nekat Hmm, dari awal terus kemarin udah sampai arc Marineford, berarti 500-an itu. Ya itu memang butuh apa ya? Butuh. memanfaatkan waktu. Ya, kayaknya pas liburan juga sih, liburan kuliah. Ya sekalian maraton One Piece. Oke, berarti Adin bener-bener sesuai passion gitu ya, mesti masuk ke jurusan Jepang karena tertarik dengan budaya Jepangnya, cerita sastranya gitu Ah ya. iya, Kalau dulu latar belakang sekolah apa? kalau sekolah aku SMA IPA, justru aku nggak ada bahasa Jepangnya. Tadinya sih pas tahun aku kayak isu-isunya bakal ada nih bahasa asing selain bahasa Inggris gitu ya, bahasa Jerman. Ternyata nggak ada. Gurunya milih buat masuk ke sekolah sebelah gitu daripada sekolah aku. Ya udah gitu, akhirnya cuma bahasa Inggris doang. Terus ya belajar otodidak aja sih sebenarnya waktu SMA. Kalau teman-teman Adin rata-rata juga ini latar belakangnya banyak yang IPA atau ada yang SMK? Oh, ada yang SMK.
kebanyakan mereka tuh pilihannya kayak pilihan pertama bahasa Inggris, pilihan kedua bahasa Jepang. Nah, nggak keterima di pilihan pertama, mereka ya ya di bahasa Jepang gitu akhirnya. Terus ada yang karena pengen kerja ke Jepang, atau ada yang waktu SMA-nya tuh ada klub bahasa Jepang dan mereka anggota klubnya, jadi mau melanjutkan kesukaan mereka dalam bahasa Jepang. Kalau anak-anak dari Bandung sih emang rata-rata di SMA-nya kan ada bahasa Jepang, terus klubnya juga ada, jadi wajar aja sih gitu kalau mau ngelanjutin. Terus karena emang prospek kerja jadi guru bahasa Jepang di Bandung lumayan juga, buat di kota-kota mah gitu pasti membutuhkan seenggaknya satu lah ya buat guru bahasa Jepangnya gitu sih. Kalau selebihnya mah karena pilihan kedua aja. Tapi kan akhirnya kan tetap harus enjoy kan, untuk perkuliahan kan tetap harus enjoy kan, nggak boleh kita ada ngerasa terpaksa gitu kan akhirnya. Iya, akhirnya mah. Buat aku juga sih, aku sendiri sekarang lagi ngambil kursus lain sih, maksudnya di luar bahasa Jepang, karena aku juga nggak membatasi abis lulus harus kerja sesuai gelar aku gitu. Makanya aku ngambil kursus data analis gitu kan, karena ya dunia sudah modern gitu. Jadi aku juga mau berpaku sama gelar aku nanti gitu Kak. Ya betul, udah berubah banget ini dunia ini. Tapi kalau ngomongin Jepang, saya termasuk salah satu yang bener ini sih salut juga sama Jepang. Yang pertama itu gini, dosen saya dulu tuh S3-nya dari Jepang. Nah, di situ dosen tuh ya cerita terkait perkuliahan di sana, kemudian kayak komitmennya orang Jepang, dan mesti hal-hal yang mungkin bisa kita contoh. Tentu kita nggak menampik ya, setiap negara tuh punya sisi baik sisi buruk gitu kan. Nah, kita ambil sisi baiknya, termasuk yang kalau di saya kan industri di sana tuh udah bener-bener maju, termasuk pokoknya banyak sekali pelajaran yang saya dapat dari dosen yang ngejelasin terkait Jepang. Dan juga waktu itu kan juga ada seminar kan sebelum pandemi, kemudian kedatangan salah satu profesor yang dari Jepang. Akhirnya kayak benar-benar termotivasi, mungkin nih suatu saat moga aja ya aku bisa ke Jepang gitu. Ya amin. Oke, gak ada yang gak mau ke Jepang. Adin mau juga ke Jepang? Ya mau lah. Oke, berarti mata kuliah tetap ini ya Din, tetap dari awal-awal tetap ada pembekalan, kemudian bertahap, dan pelajarannya seputar kayak bikin esai, kemudian translate dan lain-lainnya gitu ya. Ada magang nggak? Mungkin karena kita dari pendidikan, jadi magang tuh nggak adanya. Kalau dari dari jurusan, maksudnya dimasukin ke nilai kayak gitu paling cuma KKN PPL. Terus magang sendiri nyari aja gitu sendiri, mau magang di mana terserah kamu gitu, tapi nggak masuk ke SKS itu, jadi buat nambah pengalaman aja. Aku juga kemarin magang semester kemarin di aku sebutin kan nih Jaila. Di ini di Direktorat International Affairs-nya UPI. Itu tuh kantor internasionalnya UPI itu. Kebetulan aku bagian kantor jurnal dan publikasi. Jadi walaupun di luar dari bahasa Jepang ya, tapi karena itu kantor internasional, terus aku juga di situ kebetulan bagian yang ngecekin template sama memperbaiki bahasa Inggrisnya, tuh artikel-artikel yang mau dipublish gitu. Oh iya, aku tahu. Kantor biasanya tiap univ memang ada ini sih, kantor internasionalnya kan? Iya.